Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 3 September, judul renungan kita, Kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Ayat hafalan, Matius pasal 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dalam perumpamaan kebun anggur, Yesus menyampaikan celaan keras kepada para pemimpin Yahudi, karena kejahatan mereka digambarkan seperti kejahatan para penggarap itu. Mereka hanya penggarap, bukan pemilik. Tetapi mereka berusaha untuk mengambil alih hak menjadi pemilik. Penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita." Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 12 ayat 7. Dalam perumpamaan itu, menggambarkan bahwa para penggarap sangat jahat. Mereka memukul hamba-hamba utusan pemilik kebun anggur, dan bahkan membunuh anak ahli waris dari si pemilik kebun anggur itu sendiri. Lalu Yesus bertanya kepada imam-imam kepala dan orang Farisi, "Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 21 ayat 40 dan ayat 41. Para penggarap itu disebut orang jahat, tapi dalam terjemahan lain, mereka disebut orang yang malang. Nasib orang malang adalah orang yang kehilangan kesempatan mendapat berkat. Seharusnya berkat itu sudah ada di tangannya, tetapi karena kejahatannya, kesempatan yang sudah ada padanya pun diambil dan diberikan kepada orang lain. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 21 ayat 45. Tetapi Yesus sudah berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Sebagaimana terdapat di dalam Matius pasal 21 ayat 43. Betapa malangnya nasib orang yang tidak setia. Mereka diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola harta yang dipercayakan. Harta yang paling berharga adalah firman kebenaran Tuhan, yang menjanjikan kerajaan Allah bagi kita. Jadikan ini menjadi pelajaran berharga untuk menghargai pekabaran Tuhan dan menghormati hamba-hambanya. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa harta yang paling berharga itu adalah firman kebenaran Engkau. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh menjadikan pelajaran ini berharga untuk menghargai pekabaran Tuhan dan menghormati hamba-hamba-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.